Itu dia. Jadi evaluasi ini, ya itu tadi, nggak bisa dia terlepas dari lingkungan politik. Gitu. Itu yang harus apa ya, harus kita pahami dia bicara kebijakan ini. Jadi ada dimensi, di satu sisi dimensi, apa namanya, ideal dari sebuah proses kebijakan, tapi ada dimensi lain, dimensi politik. Dan ada dimensi lain lagi, ekonomi dan seterusnya. Oleh karena itu makanya jurusan kebijakan publik ini, jadi jurusan administrasi publik ini kalau di India, saya kan sekolah di India, itu memang dia multidisciplinary gitu. Kalau dia doktornya, S3-nya, S2-nya pun sudah. Jadi seorang mahasiswa administrasi publik misalnya di India ini, kalau di universitas tingkat atas, seperti Jawaharlal Nehru dan sebagainya, itu mereka diharapkan untuk memahami, jadi mengambil mata kuliah pertama hukum, gitu. Jadi harus memahami konstitusi dengan baik dia, orang administrasi publik ini. Yang kedua adalah ekonomi ya, bukan manajemen, ya, tapi ekonomi. Jadi lebih tepatnya kalau di ekonomi itu ada jurusan apa namanya, ekonomi pembangunan. Nah, itu juga harus dikuasai oleh administrasi publik. Karena dimensi itu sangat mempengaruhi nanti di dalam apa? Di dalam proses administrasi publik ini. Salah satunya kebijakan publik, karena kebijakan publik ini kan bagian daripada administrasi publik. Gitu. Jadi dia harus menguasai. Pertama di semester awal itu bahannya tuh ada itu pemahaman konstitusi yang baik. Nah, jadi bukan orang hukum aja yang paham tentang konstitusi. Nah, anak administrasi publik pun harus gitu nih. Itu kalau di India, tapi kalau di kita ini belum. Nah, tapi peluang itu ada di kampus Merdeka ini. Jadi kan kita bisa belajar di fakultas lain. Nah, fakultas yang banyak kesesuaian kita sesuai dengan apa internasional tadi, apa namanya, format internasional tadi, karena kalau India ini pasti formatnya mengacu dari Cambridge misalnya, dari Inggris gitu. Jadi di Inggris ini bagaimana sistemnya itu diadopsi oleh India. Kok kita kan sebenarnya ini siapa nih yang buka mic ini? Halo, yang ini kameranya nih tolong dibuka lah kameranya nih, atau saya keluar. Nah, kemudian itu apa, mic tolong dimatikan. Kan saya buka umur panjang lebar di sini, kalian pula di situ. Ini mana nih yang nggak ada kamera ini? Ini pagi-pagi nih bos. Jadi sama-sama berkorban kalian. Jangan aku aja yang berkorban bangun pagi kan? Ini yang nggak ada kameranya gimana? Keluarkan ini. Udah sur-sur kita nerangkan. Ini pula. Mana nih yang nggak ada kamera nih? Ini jam 8 pagi masalahnya. Jadi aku berkorban. Nah, kalian pun harus berkorban juga lah. Untuk ada di kamera ini gitu. Tinggal buka kamera aja. Ya. Jadi itu sedikit ya, kita lanjutkan tadi. Ya, jadi kampus Merdeka ini membuka peluang kita untuk berada di fakultas-fakultas lain, mengambil mata kuliah. Nah, itu kalau mengacu kepada multidisciplinary administrasi publik di negara-negara di luar negeri, itu tadi dimensinya, hukum dan ekonomi. Nah, kalaupun memang kalian ini ya nanti misalnya yang juga berkaitan itu dari saya ya, let's agree to disagree, boleh nggak setuju juga, tapi ini pandang saya dan pengalaman di luar negeri.
itu psikologi gitu. Jadi ada psikologi sosial, ada psikologi industri dan sebagainya itu bagus ya untuk ini. Jadi sebenarnya kalau kalian mau pelajari kebijakan ini, kalian bisa menjadi analis kebijakan gitu. Jadi misalnya nanti ke depan partai-partai ini juga akan membutuhkan analis kebijakan ini untuk menjadi ya mungkin stafnya harus di apa ya staf-staf di partai atau di DPRD ini itu harus diberi muatan gitu pengetahuan tentang analis kebijakan ini sebagai analis ya kebijakan. Jadi sekarang analis kebijakan ini adalah sebuah profesi di Indonesia ini. Itu dia. Jadi misalnya eselon 3 dan eselon 4 yang dihapuskan pada pemerintahan sekarang ini, itu kemudian menjadi jadi fungsional dia, yaitu sebagai analis kebijakan yang di pusat-pusat ini. Kalau kita lihat pemetaan di Indonesia ini, jumlah analis kebijakan ini, maka di Sumatera Utara ini masih minim. Ya, masih minim. Itu dia. Jadi itu peluang bagi kalian juga. Mana tahu kan kalian nanti memilih untuk magang di dalam kampus Merdeka ini misalnya, maganglah yang memang misalnya di partai-partai dan kalian menawarkan diri sebagai analis kebijakan. Gitu. Modalnya dari mana? Modalnya dari kuliah-kuliah kebijakan ini. Kalian udah belajar implementasi, kalian udah belajar formulasi kebijakan, kalian udah belajar kebijakan publik, belajar evaluasi kebijakan. Nah, inilah yang kalian tawarkan. Nah, jadi kalau bisa magang ini ya juga ada peluang untuk setelah tamat kalian juga bekerja pada tempat magang itu, maksudnya di partai itu kalian kerja sebagai staf. Itu yang baik. Jadi kalau magang itu misalnya jangan magang nanti nggak ada hubungannya gitu. Udah itu magang oke lah ada hubungannya, tapi ya hanya sekedar itu aja 6 bulan. Udah itu ya udah nggak terima, ngapain kalau kayak gitu. Dapat sertifikat aja itu nggak ada itu sertifikat ini. Kalau bisa mengikat komitmen gitu. Ya tentu dengan channel-channel lah ya kan. Nah, dengan ini dan sebagainya, ada teman dan sebagainya di partai-partai ini. Dan tawarkanlah analis kebijakan ini. Sebagai analis kebijakan ini. Nah, jadi kalian itu di situ adalah untuk membantu partai ini untuk memahami kebijakan. Wah, ini sangat bagus sekali. Nah, itu bagaimana nanti analis kebijakan ini dan sebagainya, kita bisa diskusi, ya kan? Secara pribadi juga boleh. Gratis ya, bukan nggak bayar. Sama saya ini, saya pun bayar kopinya nanti, ya kan? Nah, asal kalian serius, ada pingin ya. Asal di partai, Pak, ini gimana, Pak? Kita apa? Nah, saya diterima, Pak, magang ini di partai. Nah, dan yang saya tawarkan sebagai analis kebijakan ini terima, bisa kita diskusi, Pak? Boleh, menurut saya, tidak ada masalah. Nah, di mana kita duduk, nanti kita ini. Nah, itu tawaran sama Anda. Nah, jadi bagus-bagus apa ini. Jadi kebijakan ini ini apa ya istilahnya ke depan inilah semua. Makanya di MAP, di Majelis Administrasi Publik pun konsentrasi MAP ini adalah kebijakan jadinya. Jadi konsentrasi konsentrasi jurusannya itu adalah kebijakan publik. Makanya dari S1 kalian udah ini kan bisa. Jadi S1 aja udah mampu untuk melakukan analisis kebijakan, ya, memahami semua proses-proses kebijakan ini, apalagi nanti mudah-mudahan insya Allah bisa S2 kan gitu. Itu kalau kalian serius di sini. Nah, apa sebenarnya fungsi daripada evaluasi kebijakan ini? Nah, fungsinya adalah untuk memberikan informasi
dan pengetahuan yang relevan mengenai berbagai persoalan-persoalan kebijakan. Itu. Dan juga menginformasikan tentang efektivitas strategi yang dipakai pada masa lalu, ya, pada saat implementasi ataupun pada saat evaluasi ini sedang dilakukan. Gitu. Itulah dia fungsinya. Jadi memberikan informasi dia mengenai permasalahan kebijakan. Kemudian mengurangi resiko dalam pembuatan kebijakan. Maksudnya mengurangi resiko kekeliruan, ya, di dalam pembuatan kebijakan. Jadi bukan melanggar yang namanya public interest, karena yang namanya kebijakan publik itu harus didasarkan kepada public interest, bukan community interest atau individual interest, gitu. Jadi evaluasi ini akan menggambarkan itu. Nah, kemudian mengidentifikasi berbagai isu kebijakan dan alternatif yang terbaik. Dia. Evaluasi ini memberikan alternatif yang terbaik untuk kebijakan pada masa yang akan datang. Gitu. Nah, itulah fungsi daripada evaluasi ini. Ya. Nah, adapun yang membedakan evaluasi ini dengan analisis lainnya, termasuk analisis kebijakan. Jadi nanti kalian juga belajar tentang apa itu analisis kebijakan, ya kan? Itu beda evaluasi dengan analisis. Ya. Apa yang membedakan evaluasi dengan analisis-analisis lainnya? Analisis ini kan banyak, ya. Nah, itu yang pertama adalah evaluasi itu dimaksudkan untuk pembuatan keputusan dan untuk menganalisa problem yang didefinisikan oleh pembuat keputusan. Gitu. Nah, itu dia. Jadi evaluasi ini dilakukan untuk pembuatan kebijakan dan menganalisis problem-problem yang dialami oleh pembuat keputusan itu, gitu. Jadi bukan evaluasi itu bukan menganalisis problem-problem menurut riset, gitu, atau menurut Anda, gitu, nggak bisa. Jadi ini harus mencoba mengelaborasi, menganalisis persoalan yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Itu dia evaluasi ini. Nah, jadi kalau analisis kebijakan itu bisa jadi dia adalah perspektif daripada pembuat riset. Itu analisis kebijakan ini. Tapi kalau evaluasi kebijakan enggak. Dia memang adalah ansih dari perspektif pembuat keputusan. Jadi kalau Anda di situ menjadi periset atau peneliti, maka Anda merupakan orang yang di-hire oleh pengambil keputusan untuk mengevaluasi kebijakan yang sedang berlangsung atau yang sudah dilakukan, gitu. Di-hire dia. Jadi Anda tuh kalau di-hire ini apa ya bahasa Indonesia? Dibayarlah untuk mengevaluasi ini, gitu. Jadi bukan Anda yang punya inisiatif sebenarnya kalau mengevaluasi ini, ya. Jadi inisiatif itu dari internal birokrasi sendiri, gitu. Itu ya. Nah, supaya di garis bawah itu. Jadi kemudian riset daripada yang evaluasi ini, ya, evaluasi ini yang membedakannya dengan analisis lainnya, itu riset evaluasi itu adalah mengevaluasi tujuan. Jadi kalau analisis lainnya bisa mengevaluasi yang lain, misalnya perilaku ini dan sebagainya, ya. Nah, tapi kalau ini dia meriset tentang tujuan. Ya. Tujuan daripada program yang dilakukan oleh pemerintah misalnya atau pengambil keputusan. Cuma ini kan persoalan begini, ya. Kita teruskan dulu, nanti kita bicara persoalan. Nah, kemudian
jadi evaluasi itu yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan di dalam setting kebijakan. Nah, jadi dalam yang saya sebut tadi proses kebijakan itu bukan setting akademik. Nah, gitu dia. Jadi bukan untuk kepentingan akademik dia, tapi adalah untuk kepentingan kebijakan itu sendiri. Ya, berlangsungnya proses kebijakan itu dia, penelitian itu. Nah, sehingga lebih banyak penelitian evaluasi ini memang dia internal. Nah, jadi evaluasi ini seringkali melibatkan yang keempat, evaluasi seringkali melibatkan konflik antara peneliti dan praktisi. Gitu dia. Kenapa? Karena peneliti ini adalah orang outside, sedangkan praktisi ini adalah yang melaksanakan kebijakan ini atau mengambil keputusan, gitu. Sehingga akan memunculkan konflik. Nah, di sini posisi peneliti adalah orang yang saya sebut tadi, adalah yang meng-hire dia di evaluasi ini. Orang yang diminta atau ya, diminta itu kan dengan bayar lah, nggak mungkin gratis kan, diminta oleh pengambil keputusan untuk mengevaluasi proses yang ada gitu. Diminta dia posisinya. Nah, tapi kan peneliti ini kadang dia ingin melihat ini secara independen. Nah, itu di evaluasi ini nggak terbuka kemungkinan gitu. Ya, karena ini memang adalah internal gitu. Makanya dia juga nggak diumumkan ke publik biasanya. Evaluasi ini memang adalah untuk internal. Jadi kemudian yang kelima, evaluasi mungkin melibatkan periset dalam persoalan kesetiaan kepada agen yang pemberi dana. Nah, karena itu tadi, karena dia di-hire dia, dibayar oleh apa, dan itu harus didasarkan kepada keinginan pengambilan keputusan tadi. Gitu. Bukan maksudnya keinginan pengambil keputusan itu bukan berarti dia harus menentukan bahwa evaluasi ini harus begini, enggak. Bukan ya, hasilnya harus begini, bukan. Tapi dia adalah orang yang paling berkepentingan tentang evaluasi ini. Itu, pengambil keputusan tadi. Nah, itu ya. Itu. Nah, persoalannya di lapangan yang terjadi adalah evaluasi ini terkadang tidak hanya sekedar untuk menghabiskan dana aja gitu evaluasi ini, karena pada kenyataannya birokrasi Indonesia yang dia menggunakan konsep Weberian ya, jadi kita ini birokrasi kita ini memang sangat Weberian betul. Nah, Anda udah belajar lah itu tentang Weber ini kan, konsep birokrasi Weber ini. Jadi Weber ini membuat birokrasi itu sebagai apa istilahnya? Sebagai manifestasi kegaguman Weber terhadap revolusi industri gitu. Birokrasi ini, teori birokrasi ini yang dibuat oleh Max Weber itu adalah merupakan manifestasi dari kekaguman Weber terhadap revolusi industri. Gitu. Jadi dia ingin agar birokrasi itu seperti pabrik gitu. Seperti mesin itu. Mesin yang ada di industri-industri itu. Di mana mesin-mesin yang ada di industri itu bisa menghasilkan hasil yang sama dan dalam bentuk yang massal. Gitu. Birokrasi itu dia inginkan seperti itu. Makanya dia sifat daripada birokrasi Weber ini kan dia impersonal. Nah, jadi dia impersonal, bukan personal ya. Jadi dia menyamaratakan semuanya, dia melayani semua tingkatan gitu. Tidak hanya melayani satu kelompok sebagaimana mesin ini. Nah, kemudian birokrasi yang di Weber ini adalah birokrasi yang juga mengambil pandangan Frederick Taylor tentang scientific management. Jadi dia
membedakan antara thinking dengan doing. Jadi setiap birokrasi yang menggunakan Weber ini, dia membedakan antara orang mengambil keputusan sebagai thinker dan orang yang melaksanakan atau doing tadi. Itu dibedakan dia. Atau kalau di dalam prinsip Weber itu, itulah yang disebut dengan spesialisasi. Karena menurut dia spesialisasi inilah yang dapat memunculkan profesionalisme. Nah, yang terjadi, apa yang terjadi? Jadi ini teori ya dalam administrasi publik. Dan itu dianut oleh Indonesia. Makanya kalau kita tanya para birokrat, maka mereka akan mengatakan bahwa kalau pimpinan kita baik, baiknya kita. Nah, itu Weberian, betul itu. Itu tanda-tanda Weberian itu. Nah, karena yang namanya bawahan, atau yang doer tadi, atau yang mengatakan, yang melaksanakan, yang mengimplementasikan kebijakan ini adalah orang yang tidak ikut di dalam mengambil kebijakan. Dia apa aja, melaksanakan saja. Jadi melaksanakan ini nggak mesti harus tahu tentang apa itu kebijakan ini secara lebih mendalam. Dan ketika tidak ada diatur di dalam apa namanya, di dalam peraturan, ya sudah, dia menganggap ini sebagai sesuatu yang tidak perlu dilaksanakan gitu. Jadi dia tidak diajak untuk berpikir atau untuk melakukan inovasi di dalam birokrasi ini, atau untuk melakukan inisiatif. Itu dia. Nah, termasuk nanti di dalam evaluasi ini. Jadi evaluasi ini sedikit banyak hanya diketahui oleh pengambil keputusan aja. Sementara yang implementornya itu tidak memahami evaluasi ini dengan baik. Saya menguji. Jadi mahasiswa di MAP itu, ya, di S2 itu sebagian besar adalah para birokrat. Ya, saya ingin mengujinya, benar nggak bahwa birokrasi kita ini adalah Weberian? Nah, di situ mengujinya. Saya buat soal. Ya. Coba Ibu dan Bapak menjelaskan tentang manajemen strategik, ya, manajemen strategik. Jadi manajemen strategik itu termasuk di dalamnya perencanaan ini dan sebagainya, ya. Manajemen strategik di instansi Ibu masing-masing, Bapak dan Ibu masing-masing. 90% itu tidak memahami. Gitu. Karena sebagian besar yang ini adalah implementor. Jadi dia tidak pernah melihat rencana strategis itu secara mendalam. Dia ada, punya pegangan strategis, cuman nggak pernah dibahas. Nah, ada aja, cuman nggak pernah dibahas. Jadi ketika ditanya itu gagap, nggak bisa menuliskannya. Apa-apa dibahas. Itu dia buktinya. Bahwa mereka nggak perlu itu, gitu, nggak perlu penafsiran terhadap yang namanya perencanaan strategis ini dan sebagainya itu, atau evaluasi itu nggak penting, karena itu semua ada di pengambil keputusan, gitu. Itu problemnya di Indonesia ini berkaitan dengan evaluasi. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Nanti kalau masalah tugas nanti sama Pak Indra aja, ya. Nah. Udah ngerti semuanya? Bisa dipahami itu, ya? Yang saya jelaskan ini bisa dipahami semua nih? Bisa, Pak. Silakan, kalau ada yang mau bertanya silakan, jangan malu-malu. Saya cuma 3 kali nih masuk, pakai administrasi perpajakan, 3 kali. Ini rugi ya kan? Kalau tidak didiskusikan, gitu. Nah, kalau kalian nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya, ya kan? Cocok tuh kan? Nah. Gloria Margareta. Ya, Pak. Nah, tampilkan wajahmu, jangan lampu yang kau kasih sama aku. Lampumu yang kau kasih sama aku. Ya kan? Pak. Sopan kali.
itu nggak sopan namanya gitu, dosen. Nah, tuh arahkan kameranya ke wajahmu. Kayak saya ini ya, dia. Supaya aku lihat wajah cantikmu itu. Nggak kuperli lah. Nggak usah takut lah. Ya kan? Agak ke depan sedikit. Jangan lampu itu. Jadi dia di foto di si Gloria ini, di apa nih, dia lampunya lebih dominan daripada wajahnya. Kan? Apa? Lebih nyaman gini, Pak. Kayak mana? Lebih nyaman gini, Pak. Ya, ini bukan persoalan nyaman atau tidak nyaman. Ya kan? Nah, ini persoalan kita apa namanya, berinteraksi. Udahlah kita jauh, wajahmu pun tak terlihat, kan kejam kali lah kau sebagai apa? Nah, sebagai manusia, kejam kali lah kau. Nah, udah aku pingin kenal dengan kau, ya kan? Kau udah bayar kuliah ini, Margaret Gloria. Nah, kalau kau udah bayar ya harusnya kau pun maksimal lah. Nah, supaya orang tua tuh jangan ini, apa nama istilahnya, maksudnya apa yang diinginkan oleh dosen itu adalah untuk kebaikan kalian gitu, bukan. Jadi interaksi ini salah satunya penting dia. Apa, Gloria? Interaksi itu sangat penting dia di dalam berbagai hal, dalam semua hal interaksi ini. Teman daring ini ya, yang paling penting tuh ya wajah. Ya kan, jangan malu-malu, jangan kayak si Doni nih, hitam aja dia, nggak ada kameranya. Aman, gimana? Ya kan, nah, ini kepala semua. Ya, nih kayak si Dinda nih, kepalanya aja. Nah, artinya kan gini, kita ini sudah mengalami perubahan interaksi, ya kan? Kalau dulu misalnya, kalau saya kalau ada orang tua saya harus salam, cium tangan. Nah, ya, kalau saya ya, kalau kalian nggak tahu ya, kita kan nggak apa, mana ada misalnya kalian masuk. Kalau saya di India, udah saya pernah cerita ya di semester lalu ke kalian. Kalau dosen ini masuk di dalam kelas, semua mahasiswa ini, mau saya doktor, mau saya ME, ya, apalagi S1, itu berdiri dia lebih dulu. Dan tidak akan duduk sebelum dosen ini mempersilakan duduk. Itu kalau di India. Itu masih ya. Mungkin apa ya istilahnya, kita itu udah nggak ada. Mana ada gitu-gitu. Mana ada kalian misalnya kalau masuk dalam kelas itu cium tangan dosen. Mana ada itu. Nah, itu anak TK lah itu barangkali yang kayak gitu. Ya kan? Nah, itu udah bergeser dan nilai-nilai itu. Bergeser. Nah, ketika misalnya kita tidak bertatapan, ya, ini pergeseran nilai lagi tuh. Nah, ketika kita tidak bertatapan di dalam kelas, ya, nah kalau di India tuh begitu. Jadi sama dosen itu kalau misalnya saya bimbingan apa disertasi, nah, begitu dosen ini masuk, saya pun di ruangannya berdiri gitu. Sampai dia dosen ini mempersilahkan saya duduk di ruangan dia ya, bukan di ruangan kelas. Nah, ketika kita bicara dengan digital ini, form digital ini, dia nilainya itu ada juga, gitu. Nilai sopan nggak sopan Anda itu ada. Nggak bisa dia nilai moralitas ini, itu dinolkan. Nggak bisa. Jadi kalau ada keyakinan yang mengatakan bahwa nilai moralitas ini adalah omong kosong, itu saya kira boleh kita perdebatkan secara filosofis. Jadi dimanapun, kapanpun, nilai moralitas ini ada dia, termasuk di dalam daring ini. Jadi ketika kita di dalam daring ini, nilai moralitas yang diunjung itu apa? Ya itu tadi, interaksi itu ya harus dari face to face, melihat dari ini kamera. Artinya kalau kalian tidak memunculkan kamera ini di depan dosen, berarti kalian ini apa? Tidak sopan. Ya kan? Kan nggak mungkin misalnya saya sebagai dosen di sini di apa ini, kira-kira menurut kalian ya, menurut kalian, kalau kakiku yang ku nampakkan di sini, gimana? Bukan wajahku. Ini masalah kenyamanan ya.
Aku sampai tidur-tiduran kakiku di kamera ini. Itu gimana kira-kira menurut Gloria? Ya Gak ada nggak masalah. sopan. Nah, artinya ketika kau menilai sesuatu itu dengan sopan dengan tidak sopan, Gloria, berarti ada nilai moralitas di dalamnya. Gitu. Jadi kalau kita berinteraksi secara ini kaedah ya, kaedah di dalam dunia digital ini gitu. Nah, kaedah dia. Misalnya kalau di Facebook, nama kau bukan namamu Gloria. Entah nama siapa-siapa yang Iput misalnya kau buat dia apa ini kan. Nah, bukan namamu. Orang akan menghujatmu. Ah, kau beraninya ini apa gitu. Itu etika yang ada di dalam dunia sosial, media sosial. Gitu. Dianggap tidak kredibel nih orang. Tidak berani berpendapat dengan akunnya sendiri, dengan namanya sendiri gitu. Gitu. Jadi kita harus belajar juga bagaimana tata adab di dalam dunia digital ini. Nah, jadi kalau kau sudah bisa menilai kalau kakiku kutunjukkan kepada kalian semua dan si Gloria menganggap bahwa ini tidak sopan, itu berarti sudah ada nilai di dalam itu. Nilai moralitas itu udah ada dia. Ya udah kalau kau tahu bahwa kalau aku menampilkan kaki ini di depan itu tidak sopan, ya kalau kau menampilkan lampumu di rumahmu itu yang cantik itu kepada aku itu nggak sopan berarti. Itu nggak sopan juga. Itu dia. Jadi bukan di sini bukan lomba mendengar. Bukan, aku capek bubui-bubui, kalian diam-diam di situ. Wah, kalau kayak gitu ya gawat lah. Apa ini? Nah, jadi ingat tuh ya, bahwa di dalam dimensi manapun dia, nilai moralitas ini tidak ada. Yang ini Anissa Sopiana. Coba buka kameranya. Armas Sitinja, Pak Rudin. Ya. Nah, di dalam dimensi manapun nilai moralitas ini penting gitu. Tuh. Karena bangsa ini persoalannya itu dia. Ya, masuk social empowering. Apa prinsip pertama untuk memberdayakan masyarakat? Moralitas. Nggak punya moral bangsa ini. Orang pintar banyak, bisa. Kalian bisa di bawah pokok pisang belajar ini. Evaluasi kebijakan ini nggak usah diterangkan tuh bisa. Ya kan? Tapi nilai yang ada di dalam ketika ini disampaikan, itu yang nggak didapat oleh orang yang cuma baca. Makanya ilmu ini nggak bisa dia dipakai kalau hanya dengan membaca tanpa guru. Gitu. Makanya namanya ada guru dia. Gitu. Biar kalian tahu. Nah, jadi nggak bisa bangsa ini itu yang moralitas ini nggak ada. Gitu. Kalau orang pintar ini banyak di Indonesia nih. Tapi pintar membodoh-bodohi orang gitu. Dia pintar membodoh-bodohi orang. Nah, dan itu menjadi kesenangan. Dan itu keluar daripada nilai-nilai moralitas atau yang disebut dengan moral hazard. Itu bangsa ini mengalami krisis itu. Coba lihat mahasiswa ini kayak gitu dia. Sama dosen aja kayak gitu. Kayak mana lagi kalau kalian misalnya udah nggak kuliah lagi dia misalnya sama saya. Mungkin kalian nggak akan nyapa. Apa nih Bapak ini? Dosennya nih. Gitu. Itu umumnya mahasiswa begitu. Seharusnya kan mahasiswa, kecuali dosen ini minta-minta duit. Nah, itu barulah kalian nggak ini ya kan. Mengajarkan yang tak betul sama kalian. Minum di kedai kopi, kalian yang bayar. Nah, itu nggak ada otak namanya dosennya. Kalau itu ya nggak usah ini. Karena yang namanya guru ini, yang namanya mengajarkan sesuatu pengetahuan kepada kalian ini, itulah yang disebut dengan demigods. Jadi kalau dibilang Iwan Fals ini setengah dewa itu adalah orang yang bisa melaksanakan keadilan, kalau menurut saya setengah dewa itu adalah guru. Dialah setengah dewa ini. Kalian tahu. Karena apa dia setengah dewa? Karena dia mengajarkan moralitas. Moralitas itu bukan dalam pengertian cakap gini aja ya maksudnya.
Tapi di dalam keseharian dia juga menunjukkan moralitas itu. Itulah dia guru ini. Begitu besarnya. Dan dia di Indonesia ini adalah strata yang termasuk paling bawah, kalian tahu juga. Jadi mahasiswa ini mungkin naik mobil, naik apa dan sebagainya. Mungkin guru ini ya ini gitu, nggak dihargai di Indonesia ini. Itulah salah satu yang membuat dia juga cukup dengan keterbatasan yang dimiliki oleh ngajar di Indonesia ini, yang memberi pengetahuan di Indonesia ini. Mereka gitu, ikhlas gitu. Melihat mahasiswanya nanti menjadi besar, lebih besar dari dia. Karena saya akan tetap berada di universitas ini mungkin. Gitu. Kalian sudah jadi pejabat apa dan sebagainya 5 tahun atau 6 tahun yang akan datang. Gitu. Itu juga yang menyebabkan dia disebut sebagai demigods tadi. Dia mengajarkan kebaikan kepada banyak orang. Yang itu tidak mampu dilakukan oleh semua orang. Jadi kalau kau Gloria misalnya dan yang lain-lain ini memahami itu, ya, menghargai itu tadi, itu menghargai setengah dewa tadi. Karena dalam keyakinan saya ini biar kalian tahu ya, biar tahu kenapa menunjukkan adanya kamera apa dan sebagainya itu bukan ini gitu, bukan sesuatu yang dia harus merupakan kesadaran gitu, kesadaran tentang itu moralitas inilah. Kalau dalam agama saya Islam. Dalam agama saya setiap forum atau setiap majelis yang mengajarkan ilmu pengetahuan apa saja yang dia berguna, maka setiap orang yang menghadirinya itu, ya, para malaikat itu membentangkan sayapnya. Jadi sayapnya itu diginikan, untuk kalian duduk di atasnya, gitu. Supaya orang yang mendengar pengetahuan ini khusyuk, gitu. Jadi malaikat pun turun gitu untuk membentangkan sayapnya dan kalian duduk di atasnya. Untuk kalian bisa nyaman di dalam mendengarkan, dalam transformasi ilmu ini. Udah. Kemudian para malaikat ini akan mengajarkan kalian, ya, kalian sadar atau tidak sadar, bagaimana cara menggunakan ilmu ini. Jadi bagaimana kalian bisa menumbuhkan sayap kalian sendiri. Menumbuhkan sayap sendiri dan kemudian belajar untuk terbang sendiri. Begitu metaforanya. Bagaimana terbang sendiri. Dan kemudian bukan sebagaimana burung yang pergi ke barat dan ke timur dan sebagainya mencari makan. Kalian itu terbang setinggi-tingginya untuk mencari yang namanya kebenaran. Itu makanya manusia ini adalah makhluk yang terbaik. Karena dia mencari yang namanya kebenaran dengan sayapnya. Itu agama saya mengajarkan seperti itu. Jadi kalau kalian tidak menghargai forum-forum itu, berarti kalian sudah menghilangkan sebahagian berkah yang diberikan kepada kalian. Ingat, kalian ini semua kuliah karena uang orang tua. Ya. Bukan kalian kerja enggak juga. Kalau anak pagi ini sebagian besar karena memang dibiayai oleh orang tua. Jadi hargai juga itu gitu. Nah, itu jadi ini nggak usah disuruh-suruh lagi. Kalau udah kuliah itu ya memang kamera. Mau jam 8 pagi, jam 8 pagi. Siapa jam 8 pagi? Itu maknanya kita nggak bisa sedisiplin militer. Makanya bangsa ini cinta kali sama militer ini. Kenapa? Karena kita nggak bisa membangun karakter kita seperti mereka disiplin. Seharusnya kan yang membangun yang dekat dengan masyarakat ini kan kalian. Yang belajar sosial ini dan sebagainya. Bukan tentara. Kalianlah calon pemimpin ini, masyarakat sipil ini. Masyarakat sipil ini kan yang garis terdepan avant-garde-nya itu adalah kaum intelektual.
Itu. Jadi transformasi ilmu itulah yang harus kalian jaga, dia transformasi ilmu ini. Itu. Biar kalian tahu. Makanya kenapa bangsa ini suka kali sama militer? Itu karena kita ini sebagai masyarakat sipil ini nggak bisa mendisiplinkan diri. Itu. Padahal mereka ini ya kerjanya di barak-barak kan, militer ini. Bagaimana mereka berkomunikasi dengan rakyat? Sementara kalian itu berada di tengah masyarakat ini dan belajar tentang banyak hal tentang masyarakat ini. Harusnya kalian yang menjadi pemimpin, bukan militer. Dan itulah cara merubah saya agar masyarakat Indonesia ini tidak cinta dengan militer. Itu. Pemimpin bangsa ini harus dari sipil. Itu. Sorry lah kalau ada bapak yang tentara ya. Tentara itu hanya menjaga keamanan negara ini aja, bukan jadi pemimpin dia. Kalau di India itu nggak pernah ada namanya perdana menteri itu orang militer, belum tahu. Militer itu jaga perbatasan tuh, perang, orang ini itu militer itu. Yang berkuasa itu adalah partai, itu kalau di India ya. Nggak pernah. Menteri pertahanannya pun nggak pernah militer kalau India ini, belum tahu. Itu semua orang partai. Tapi kalau di Indonesia ini berat, payah. Orang nama presidennya dari sipil dimaki-maki, dia diejek, masalah motornya lah, ininya lah, gaya jalannya lah, macam ceritanya. Kalau militer nih, wah ini kali gitu. Itu yang harus dirubah. Makanya yang paling berbahaya, kelompok yang paling berbahaya, makanya kalian kurasa sering juga lah kalian berkumpul di itu. Kalau kalian dengar udah misalnya tentara ini, payah kali situasi sekarang, kalian harus hati-hati. Masyarakat sipil ini harus hati-hati. Karena yang di negara kita ini yang pegang senjata itu orang ini. Jadi pernah di dalam satu diskusi saya di India, seorang profesor yang lama berkecimpung di Indonesia, dia menyebutkan bahwa kelompok yang paling berbahaya di Indonesia ini, ketika dia tidak senang misalnya dalam permainan catur ini, dia merasa nggak senang bermain catur ini. Maka kelompok ini bisa menendang catur ini sampai jatuh dari papannya semua. Itu ada militer di Indonesia ini. Itu. Jadi jangan dianggap kalian ini sipil ini memiliki supremasi sekarang ini, belum tentu apa. Ini kan dalam keadaan normal. Dia kalau dalam keadaan luar biasa gimana? Gitu. Jadi militer ini kalau duduk misalnya ada makanan, sering dengar gitu kan, ini udah nggak betul ini. Nah, kita gaji kita pun ada. Kalau dia ngomong gitu, ini jadi. Makanya G30S dan sebagainya itu kan sebenarnya sedikit banyak itu nggak bisa dibantah bahwa ini adalah konflik militer. Atasannya kaya, bawahannya ini gitu, atasannya bergaya barat dan sebagainya, yang bawah ini disuruh ini dan sebagainya, itu bisa menimbulkan cemburuan dan mereka ini punya senjata gitu. Nah, kemudian sipil yang dikambing hitamkan ya itulah dia proses sejarahnya di Indonesia ini, kalian tahu. Nah itu ya, supaya kalian mantap dia. Jadi misi kalian ini di dalam belajar ini itu penting sekali. Gitu. Saya garis bawahi itu. Jangan gara-gara di swasta kalian ini pula. Ada itu beda swasta sama negeri ini. Kalau kita mau maju. Orang dosennya pun apa kok yang diberikan sama kalian itu dosennya bukan abal-abal. Bukan S1 yang ngajar kalian ini, doktor yang ngajar kalian ini, baru kalian tahu. Jadi kok kalian mengasuh-ngasuh apa kayak gini, berarti kan nggak tahu bersyukur lah kalian. Bukan, UMA ini memberikan kalian tuh yang terbaik, gitu loh. Bukan dosen abal-abal yang dikasih sama kalian ini. Kalau S1 ya lah, bolehlah kalian ini. Masa S1 dia ngajar S1? Enggak, dokter yang ngajar kalian. Gitu ya. Coba disadar kayak si Marcelino Diepanya nih. Udah dibilang pun jangan lampunya di apa. Ngasih juga lampunya di ini. Tidur aja lah kau, Marcelino. Udah. Baru dari kamar mandi, Pak.
Nah, orang mandi lah bilang ini macam lah. Ya, jadi gitu. Ya, agar semuanya memahami ini apa yang dasar ini yang saya bilang ini. Nah, sampai ini ada yang mau ini berkomentar? Ada berapa menit lagi nih? 10 menit lagi, tambahlah 10 menit. Jadi public speaking itu penting. Sekali lagi, public speaking itu penting di FISIP. Kalau mau diam-diam aja, jurusan teknik aja kalian. Untuk teknik. Nah, cakap sama mesin, kan nggak mungkin cakap sama mesin ya kan? Kalau di FISIP ini memang orangnya jago-jago cakap lah, memang. Jadi bukan hanya dalam apa aja, diskusi kelompok, itu pun baca. Kayak kemarin yang perpajakan itu. Gimana mahasiswa presentasi baca? Jadi public speaking itu penting dia dalam jurusan-jurusan sosial ini. Kalau kalian dulu apa namanya, jangan kalian pikir FISIP ini buangan, enggak. Alah. Ini tempat orang bicara di sini. Ini apa ini ilmu sosial nih. Kalau ada orang bilang ini bicara aja itu apa? Keliru saya kira. Memang ini untuk bicara gitu, bukan untuk jago-jago lomba diam-diaman. Itu juga harus dipahami juga dalam kelas ini. Dan di seluruh kelas gitu. Ya. Jadi bukan untuk lomba diam-diaman di FISIP ini. Dia harus bagaimana mencoba untuk mengungkapkan argumen-argumen, pandangan-pandangan, opini-opini di setiap kelas-kelas ini. Nanti kan di masyarakat ini ya kalianlah yang akan menjadi apa? Menjadi liaison. Liaison itu maksudnya penghubung gitu. Antara satu kelompok dengan kelompok lain karena kalian bisa bicara. Nanti bacalah buku Cicero ya, Cicero. Bagus itu. Buku Cicero ada terbitan Gramedia tuh. Kalau bahasa Inggrisnya banyak. Nah, biar kalian tahu bagaimana pentingnya bicara itu bisa membuat yang salah itu jadi benar. Yang benar itu jadi salah. Masa lebih hebat pula tentara pula berbicara daripada anak FISIP? Udah terbalik negara ini. Kalau kayak gitu. Nah, ini kan kayak di kelas ini. Nah, lomba diam semua. Tanya gini, diam semua. Gitu. Itu harus dikoreksi tuh. Kalian udah semester 5. Kalau kalian gagap mengemukakan pandangan-pandangan kalian, itu berarti kalian nggak ada gunanya di FISIP ini. Nggak bisa habisin duit orang tua aja, bagus orang tua kalian melihara kambing. Kalau 20 tahun berapa tuh kambing kalau diternakan? Kalian banyak kali udah habis duit orang tua ini ya kan? Ya, itu biar tahu kalian, public speaking ini, mengungkapkan pandangan, argumen, dan sebagainya. Itu ini, kelas-kelas inilah gunanya. Jadi selain transformasi sosial juga transformasi apa ya? Maksudnya pandangan-pandangan gitu. Itu bukan dosen aja bebuih-buih kayak gini. Nah, silakan ada yang mau memberikan tanggapan. Mulai dari awal tadi sampai misalnya pandangan militer sipil apa dan sebagainya itu silakan mahasiswa ini. Coba apa yang pandangan kalian? Mau saya lihat dulu. Nah, Muhammad Rizky, apa pandangan kau tentang yang kusebut tadi? Muhammad Rizky. Ya kan? Ini nggak ada otaknya nih, apa? Dibuatnya gambar ya. Ini lagi siapa ini? Artinya dibilang pun maksudnya nggak terinternalisasi gitu. Ya nanti mari aku masuk nanti di kelas ini, kau kasih Nah, kau kasih ini host. Aku host ini sekarang. Biar ku buang semua yang yang nggak ada kamera-kamera ini. Yang gambarnya aja di sini. Nggak ngerti ya kan? Nah, itu orang Indonesia kayak gitu memang. Nggak bisa dia. Muhammad Rizky, di situ kau. Nah, udah. Iya, Pak. Nah, apa tanggapanmu tentang yang aku jelaskan tadi?
Silakan. Muhammad Rizky. Anggun Tasya. Apa, Anggun? Tanggapanmu? Iya, saya, Pak. Iya, apa tanggapanmu? Bukan mau mengabsen ini. Mari jangan lupa ini ya, fotonya, foto. Foto udah itu absen. Iya, Pak. Silakan Anggun. Silakan Anggun Tasya, kok dimatikan lagi mic-nya. Anak SD aja. Tanggapan saya, Pak, memang di negara ini seperti tadi Pak bilang tentara kan hanya menjaga keamanan saja. Memang saya lihat memang begitu, Pak. Tentara itu hanya menjaga keamanan saja. Kalau udah aman ya udah gitu, Pak. Nggak nyambung Anggun Tasya itu. Yang aku jelaskan itu sebaliknya, gitu. Bukan itu di India dia. Ngerti, Anggun Tasya? Yang kau bilang itu bahwa dia menjaga keamanan itu di India, bukan di Indonesia. Nah, apa pula apa? Orang calon presiden Indonesia aja milik apa kok? Purnawirawan gimana? Di India purnawirawan itu nggak ada. Ini dia. Mau jadi aktivis sosial lah baru dia bisa. Itu di India Anggun Tasya. Jadi terbalik makanya. Kayak kampret. Itu makanya apa namanya? Itulah makanya istilah kampret itu dimunculkan karena itu dia. Jadi cara berpikirnya terbalik gitu. Dibilang begini, lain itulah. Jadi si Anggun ini itulah lebih kurang terbalik cara berpikirmu itu. Itu India tak Anggun, bukan Indonesia. Yang menjaga keamanan itu India. Nah, yang lain ini betul. Indonesia itu enggak. Seluruh sisi dimensi menteri apa semua itu di militer. Selain pengusaha satu sisi. Di DPR itu juga gitu, dikuasai oleh purnawirawan juga gitu. Siapa ini lagi yang terbalik cara berpikirnya? Dinda ini kepala aja nih juga. Dinda, gimana? Jangan itu, maksudnya yang tadi evaluasi tadi juga boleh, silakan give your comment. Din, ngomong lah Din. Iya Pak. Mana? Din? Menurut saya Pak, evaluasi kebijakan itu kayak suatu proses untuk menilai seberapa jauh kebijakan publik itu. Wajah mana wajahmu? Masa didatmu aja yang nampak di kamera itu? Lihat dengan wajahnya. Gitulah. Nah, jadi Dinda, kalau ada nanti kursus-kursus public speaking, coba diikuti ya. Jadi kalau ditanya itu jangan ini gitu. Jangan lost word, kehilangan kata-kata, ya kan? Ya, coba ada nanti public speaking apa, atau banyak diskusi, diikuti kelompok studi, ada kelompok diskusi itu coba diikuti dia di luar kuliah. Jadi supaya ngomong ini terlatih. Iya Pak. Ya, kan banyak nanti apa nih di hukum itu FISIP ini nggak ada apanya. Ada kelompok studinya di FISIP ini. Kalau di hukum banyak, dia ada asosiasi kelompok hukum itu ada, saya lihat anak hukum ya. Nah FISIP ini nggak ada kelompok studinya, ada kelompok studi kalian.
Ada Pak di kampus 1. Apa namanya? Kami kurang tahu Pak, karena kami di kampus 2, jadi kami tidak dapat informasi dari kampus 1 gitu Pak. Makanya kami kurang ikut organisasi-organisasi. Iya, nggak mesti harus ikut organisasi, ikut apa aja. Diskusi ini ikut aja. Itu maksudnya. Kalau kelompok studi ini, ya dibuat ini. Nah, ini banyak si Muari ini. Komting. Nah, cuman mari kita buat dulu diskusi ini di luar apa gitu aja. Berapa orang? 37 orang ini. Tadi mana, di rumah siapa, kalau di kafe kita. Nah, nanti panggil dosen ini kan banyak. Nah, siapa yang kalian suka dosen ini? Nah, ngomong. Nah, tuh kalian ngomong di situ. Nah, itulah. Buat ini sendiri, buat aja. Nah, kelompok studinya apa? Kelompok studi lenggak-lenggok buat. Ya kan? Ya kan? Kelompok studi kelepak-kelepok. Nggak apa-apa. Buat. Buat tema diskusinya apa. Gitu. Supaya ini, saya lihat itu ya. Problem di FISIP ini gitu. Anak FISIP tapi nggak bisa ngomong. Kayak siapa tadi, si Anggun, siapa tadi, si Dinda tadi ya. Harus bisa. Dinda sekalian. Ya, coba. Di luar kuliah nih, itulah gunanya kalian berteman itu. Kalian tahu. Itulah gunanya teman itu. Nah, supaya bisa diskusi, bisa ini dan sebagainya. Ajak dosen-dosen ini. Nggak ada mau yang diajak. Saya aja diskusi. Pak, di sini Pak, kami apa datang saya. Nggak ada gorengnya nih Pak, kita beli gorengnya. Ya kan? Apa kesulitannya? Itu kan udah semester 5. Jadi diskusi-diskusi informal itu yang membuat kalian bisa bicara. Nggak segan kalian untuk bicara. Oh, di kelas ini mungkin terbatas, ini dan sebagainya. Nah, coba ya, itu dibuatlah. Masa kampus 2 ada Pak, kampus 1 ada Pak, sini nggak ada. Ya buat, apa susahnya? Nggak pakai SK apa itu. Informal aja kok. Pak, kelompok studi lenggak-lenggok. Mari, buat kelompok studi lenggak-lenggok. Udah, 2 orang tanya dah. Nanti yang menyelenggarakan 2-3 orang, tadi mana kita? Itu sih. Ajak dosen ini. Kita panggil untuk webinar nanti dari Jawa, bisa juga. Apa nanti hubungi, ada berapa kawan yang bagus misalnya. Untuk kalian tuh supaya ini gitu loh. Jangan apa presentasi baca ya kan. Malu kita. Presentasi baca. Itu belajar baca namanya. Nah, nanti kita pelajari sendirilah nih PTT ini lebih lanjut ya, kalian bersama dengan Pak Indra lah. Lebih kurang ya. Lebih lanjut. Ada lagi yang mau beri tanggapan? Sebentar. Pak, Dea Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Dea Pak. Dia. Silakan dia. Mohon maaf nih ya Pak sebenarnya sebelumnya. Sebenarnya kami ini bukan tidak mau berbicara Pak, tapi karena Bapak itu ngajarnya terlalu tegang, jadi kami sedikit agak takut Pak. Sebenarnya semua kami di sini bisa berbicara sesuai apa Bapak mau, tapi karena Bapak ngajarnya terlalu membuat kami tegang, jadi kami agak gimana gitu mau mengajukan argumen kami Pak. Iya. Ada rupanya yang tegangkan itu adalah ketika kalian tidak bicara. Ketika kalian berbicara, ada ini kan. Tanya kelas lain. Ada ini. Tanya si Kristo Aldo. Bercakap aja tiap forum itu disediakan sama dia. Kalau soal gaya itu ya memang kayak gitu gayanya. Jadi kalau dia harus di-press dia. Kalau santai-santai ya nggak bisa juga. Tanya kelas bilingual, Kristo. Tiap hari, asal tiap kelas dia pasti ada statement dia. Silakan aja. Diskusi ini, diskusi itu, dan sebagainya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau tegang itu ya memang itulah yang disuasanakan tegang. Kita bukan mau santai-santai. Kalau mau santai-santai kita diskusi, bukan kuliah. Diskusi kita, itu baru santai.
Mana pula kuliah ini curhat-curhat. Langsung lah, straight to the point. Jadi nggak usah khawatir gitu. Ya kalau kena marah pun ya apa yang mau di ini? Wajar lah. Kalau kalian yang marah ya gue yang nggak wajar. Kalau aku yang marah kalian wajar. Orang aku dosennya. Tapi enggak lah, kalau udah bicara apa pula yang ini? Si Anggun tadi, si Dinda tadi bicara biasa-biasa aja. Nah. Tak apa-apa pun dibilangnya. Ya kan? Biasa aja. Malah saya sarankan untuk kamu studi karena ada kelemahan saya lihat Dinda ini kan, nah, kelemahan itu karena jarang berdiskusi. Nah, jadi kok menggambarkan Dinda ini kayak mana? Apa dia apa? Yang kau gambar bahwa kami bisa memenuhi seperti keinginan Bapak Dinda ini kayak mana menurutmu? Ya Pak, Dinda di mata kuliah yang lain saya bisa ngelihat dia bisa menjawab Pak setiap apa yang ditanyakan oleh dosen dia bisa menjawabnya dengan baik. Ini kenapa dia nggak bisa? Ya mungkin ada kondisi yang tidak memungkinkan Pak. Kita kan tidak tahu karena kondisi kita belajar sedang daring kan Pak. Oh jadi kau membandingkannya dengan tidak daring? Iya Pak. Ya udah salah lah. Gimana mau kita membandingkan sesuatu yang tidak daring, sementara kita nggak pernah daring, nggak pernah luring, nggak pernah luring selama 2 tahun ini. Berarti kan artinya kalian ini semester 5 baru 1 semester yang kalian luring. Nah, kalau luring itu lain lagi metodenya. Ini daring. Ini cerita kita ini cerita daring kan. Saya masuk tadi pembicaraan ini masalah etika, moral di dalam digital ini. Ada moralitas di dalam digital ini. Itu kan awal dari diskusi kita. Nah, kalau di kelas-kelas lain ada apa kemudian sama saya nggak ini, nah itu apa ya? Maksudnya aneh juga itu. Artinya kalau orang berbicara tuh sama siapa aja pun, karena yang kita sampaikan ini kan bukan sesuatu yang salah gitu. Maksudnya bukan mengeluarkan pendapat ini kan bukan sesuatu yang keliru gitu. Apa yang kita buat jadi kita grogi? Takut apa? Harus ada kondisi tertentu yang buat kita bisa bicara gitu. Memangnya apa? Jin Aladin apa? Ada syarat-syarat? Enggak kan? Artinya berbicara itu ya di mana dan dalam kondisi apapun ya kita ya seperti itu, seperti apa adanya aja, bisa dibuat. Itu. Saya kira itu ya. Jadi bukan saya yang menyesuaikan kepada kalian, kalian yang harus menyesuaikan kepada apa yang saya inginkan gitu. Kebaliklah kalau saya ingin menyesuaikan sama kalian, kalau menyesuaikan sama kalian, kalau mahasiswanya nggak bisa nggak belajar. Nah itu udah. Kok bisa berdiam aja, nggak usah gelap aja semua video ini, kalian pasti mau. Mana bisa itu diikuti, seperti itu. Ya kan? Makanya muncul tadi kritik. Saya mengkritik kalian ini. Dia. Jadi kalau kau bandingkan dengan luring, nggak betul lah. Kalau kalian semester 5, pandemi udah mulai dari awal tahun 2020. Ya kan, udah lama, udah hampir 2 tahun kita ini. Apa ini? Ya kan? Jadi itu ya ke depannya, nanti ada 2 kuliah apalagi dengan saya, ya harus kalian ini gitu. Ya kalau kayak administrasi perpajakan kemarin lah. Ya saya lihat kalian berdiskusi itu gitu. Baca. Cuman pula kalian bilang bisa berpendapat. Dan tuh yang bertanya ini kayaknya apa? Udah persiapkan pertanyaan. Itu kalau saya lihat ya dari kelas ini. Kelas ini aja nih. Membaca. Kalau membaca ini semua kelas memang kayak gitu juga. Itu yang harus dirubah. Kalau kalian bilang, enggak Pak, di kelas lain kan apa yang saya perpajakan? Enggak mesti saya itu yang apa mengampunya. Saya lihat kayak mana kalian apa ini, kayak gini pula. Nah itu harus dirubah. Merubahnya itu harus di pressure lah sedikit. Ada pressure. Kok mau senang-senang, TK lah. Main-main kita nggak ada ini. Mahasiswa harus di press dia. Sedangkan di press aja banyak yang nggak munculkan kamera ini. Ya kan? Gitu. Gitu dia metodenya. Biar kau tahu kayak mana metode sama mahasiswa ini.
Ya nggak bisa dia mengikuti arus gitu, senang-senang. Nggak ada itu. Payah tuh kalau mahasiswa dituruti kayak gitu. Jadi harus kalian menyesuaikan. Kalau saya masuk, saya tanya, jawab. Maksudnya bukan jawab, maksudnya berikan tanggapan terhadap apa-apa yang saya berikan. Gitu. Lebih kurang begitu. Kalau soal tegang itu memang harus tegang. Nggak ada cerita. Nah, kalian harus belajar sedikit lah. Militer ini mana ada kalau pimpinan di depan ini apa santai-santai. Mana bisa siap dalam kondisi siap. Tempat itu pun dalam kondisi ini. Karena organisasi yang terbaik di Indonesia ini adalah tentara, kalian tahu. Karena masyarakat sipil ini harus mencoba untuk apa? Mampu lah. Ya. Apa ya namanya? Harus tingkat deh, setimbang deh. Nah, segala hal, termasuk berargumen. Ya. Enggak, kalau saya kan 2 semester sama kalian. Saya lihat kayak bahan berargumen ini ya, itu tadi, presentasi baca. Nanti kalau berargumen ini ya, nah, jadi bebas-bebas saja. Kalau soal tegang itu ya itu biasa lah, ya kan, namanya ini. Main game aja pun tegang, ya kan. Nah, untuk kalian pernah main game kan? Nah, main game aja tegang. Apalagi belajar. Ada masalah itu, ya. Adia, bisa dipahami itu ya? Bisa, Pak. Nah, itu. Jadi nggak ada perubahan. Memang gini, stylenya memang gitu, harus ditekan. Dan kalian harus mempersiapkan diri dalam tekanan, memberikan pandangan. Nah, nggak usah maaf-maaf. Ada maaf-maaf ini. Nggak perlu maaf-maaf. Yang bagaimana kalian bisa inilah mengemukakan pandangan ini dengan baik. Nah, kan nggak usah dipertanya apa itu evaluasi. Nah, itu kan pertanyaan anak SD. Pertanyaan mahasiswa itu apa tanggapan kalian terhadap apa yang saya kemukakan. Nah, itulah kasihlah. Gini Pak, gini. Nah, kalau kita bersih tegang di situ, di dalam topik itu, ya itu harus kalian terima juga. Itulah namanya diskusi. Nah, itu dia. Itulah namanya ketika ada argumen, tentu ada antitesis. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, itu biasa. Dan ada perdebatan juga di dalam apa. Nah, kuliah itu harusnya begitu. Ya. Jadi kalau kau bilang dia apa, aku udah semester lalu, udah kuliah kayak mana, makanya ini di awal langsung digas terus, ya kan. Kalau kalian apa, sesuaikan diri kan, harus bisa. Kita ditanya, saya kira itu yang penting. Muari udah selesai semua, udah dimasukkan di apa kita? Di grup kita. Sudah Foto. di foto belum ya, Pak? Nah, foto itu absen. Iya, Pak. Foto itu Amadi. Itu apa? Nanti YouTube-nya share aja ke apa saya pribadi aja Muari nanti kau share ini. Mohon maaf ya, Pak. Laptop saya kan lagi bermasalah nih, Pak. Layarnya redup-redup, Pak. Kemungkinan saya ngirim link YouTube-nya agak lama ya, Pak? Agak lama itu kapan? Sekitaran jam 11-12 gitu, Pak. Boleh. Sip, boleh ya, Pak. Ya. Buka laptop dulu, Pak. Iya. Oke. Ya, oke ya. Dengan demikian kita akhiri kuliah kita ini.